saya Santa Yunita, program studi pendidikan sejarah Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Malari 1974. Semoga bermanfaat. Apa sih peristiwa Malari? Peristiwa Malari adalah sebuah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa, kepada pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan adanya perusakan, pembakaran, demonstrasi, dan lain-lain. Latar belakang peristiwa Malari 1974 yang pertama adalah panasnya suhu politik pada tahun 1970-an, di mana mahasiswa melakukan aksi karena jumlah mahasiswa yang terus bertambah, sementara fasilitas pendidikan tidak kunjung bertambah. Juga inflasi yang meningkat sehingga menambahnya kehidupan masyarakat yang semakin sulit, dan korupsi yang merajalela yang mengiringi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyat karena hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Aksi mahasiswa sempat terhenti karena parlemen bersedia untuk membicarakan atau membahas tentang rancangan undang-undang anti korupsi. Yang kedua adalah pembangunan TMII. Protes mahasiswa kembali muncul ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan untuk membangun TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, yang menurut kelompok mahasiswa sangat tidak tepat karena kondisi keuangan negara pada saat itu sedang sulit. Persoalan ini sampai ke meja DPR yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan di mana pembangunan TMII tetap dilanjutkan, tetapi dengan syarat fasilitas keuangan tidak boleh dinikmati atau tidak boleh diambil dari keuangan negara, dan juga tidak ada sumbangan wajib. Yang ketiga adalah isu modal asing. Puncak dari persoalan isu modal asing adalah saat datangnya Menteri Kerjasama Belanda, yaitu Pronk, ke Indonesia. Pronk adalah ketua IGII. Mahasiswa menyambut dengan demonstrasi. Bahkan saat berkunjung ke Yogyakarta, Pronk juga disambut demonstrasi oleh GMII atau Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Rakyat Indonesia. Kedatangan Pronk dianggap sebagai lambang ketergantungan Indonesia terhadap modal asing. Puncak peristiwa Malari 1974. Pada tanggal 15 Januari 1974, para aksi bergerak ke Monumen Nasional atau Monas di lapangan Merdeka. Dalam perjalanan jumlah massa semakin banyak karena para pelajar juga masuk ke dalam barisan para mahasiswa. Pada tanggal tersebut, Menteri Jepang Tanaka akan melakukan perundingan dengan Presiden Soeharto. Lalu lintas pada hari itu sangat macet, apalagi mahasiswa yang bergerak ke Istana Merdeka semakin mendesak untuk dapat memberikan memorandum kepada Perdana Menteri Jepang, walaupun akhirnya gagal. Aksi terus berlanjut dengan pencegahan mobil-mobil Jepang di jalanan yang menyuruh pengemudinya keluar. Banyak toko-toko yang rusak akibat massa yang beringas, dan mahasiswa sudah bercampur dengan barisan dari luar sehingga susah dikendalikan. Salah satu PT yang sangat merasakan kerugian adalah PT Toyota Astra yang merupakan perusahaan patungan Indonesia Jepang, di mana mobil-mobil dalam ruangan tersebut dibakar oleh massa.
Demonstrasi pada tanggal 15 Januari ini masih berlanjut pada tanggal 16 Januari dengan massa yang masih memenuhi jalan-jalan utama di Jakarta. Dampak dari kerusuhan Malari adalah hampir 50 mobil Jepang rusak, 144 gedung dibakar, 9 orang meninggal dan 100 lebih orang cedera, serta 820 lebih orang ditangkap. Terima kasih.